Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan berakhir pekan. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya buat teman-teman semua. Kali ini kita udah ada di belakang pekarangan ya, pekarangan rumah warga. Cuma udah seperti hutan seperti ini. Kita udah disambutkan oleh dengan hewan-hewan ya, seperti laba-laba, seperti itu, serangga-serangga kecil, belalang dan sebagainya. Dan di sini kita menemukan kayak pohon ya. Pohon ini pohon waluh mungkin ya, cuma dia masih kecil. Nah, ini waluh seperti ini ya. Kita kalau di sini kayak waluh ya, waluh atau apa itu namanya. Ini kalau udah berbuah ini bisa dimakan. Cuma kalau dia terlalu matang dia udah nggak bisa dimakan. Biasanya yang masih muda biasanya dibuat digoreng atau dibuat cemilan lainnya seperti itu. Dan di sini kita menemukan satu pohon ya, satu pohon yang udah habis, mungkin dimakan oleh ulat ya. Nah, ulatnya itu biasanya bersarang di batangnya, biasanya berdatang. Jadi setelah kita lihat seperti ini tidak ada ulatnya, cuma dia makannya malam hari, ulat tersebut. Nah, seperti itu dia di batangnya, cuma nggak tahu itu nanti berubah larva kepompongnya dan jadi kupu-kupunya seperti apa. Cuma biasanya ulatnya itu berbentuk bulat ya, bulat, terus kepalanya itu besar. Nanti kita coba cari di daerah sini. Oke. Nah, dan ini kita udah disambutkan oleh tanaman ya, tanaman seperti kopi ya. Nah, kopi, nah dia ini mungkin bertahun-tahun di sini, cuma dia nggak bisa besar seperti pohon-pohon lainnya. Soalnya ini di atasnya itu tumbuhan sangat rimbun sekali, jadi dia kurang asupan sinar matahari ya. Jadi dia tidak bisa memasak atau berkembang lebih besar lagi. Itu sepertinya ini juga terserang penyakit ya, daun-daunnya udah menguning, dan ada sebagian yang udah rusak ya, udah rusak dan layu. Cuma di sini, nah, di batangnya itu seperti bekas dipotong ya, terus dipotong juga banyak ulatnya. Mungkin kalau dilakukan penyemprotan dan lain sebagainya mungkin tidak bisa mengurangi termakan hama ya, seperti itu. Nah, kita di sini juga menemukan tumbuhan salam ya, tumbuhan salam. Dia masih kecil, mungkin ini bekas dipotong orang juga. Biasanya buat masak seperti itu, buat campuran masak. Tuh, ini bisa dimanfaatkan, ini sangat bermanfaat. Kalaupun daunnya direbus ya, direbus mungkin 15 menit sampai warna airnya berubah. Setelah itu didiamkan, ditunggu dingin lalu diminum. Biasanya dicampur dengan gula merah ya.
Itu buat pengobatan segala penyakit, katanya seperti itu. Di sini juga banyak ya, kita menemukan daun-daun nangka ya, daun-daun nangka yang berjatuhan. Mungkin ini bekas ada orang yang mengambil buat makan ternak ya. Nah, di sini kita juga disuguhkan kebetulan tuh pohon nangkanya ini ya, ini 3 jengkal ya, 3 jengkal jari tangan seperti itu. Dan di sini ada buahnya juga, ada buahnya, cuma buahnya cuma 1 aja dia di bawah. Nah, terus yang atasnya ini adalah calon buah ya, calon buah yang nantinya juga akan mengikuti seperti buah yang sebelumnya ini. Nah, seperti itu. Dia ini sangat lancip ya, sangat lancip sekali buahnya. Jadi hati-hati kalau megang, kalau masih kecil kayak gini. Cuma kalau udah tua juga udah nggak terasa sakit ya, soalnya dia udah melebar, pori-porinya itu udah melebar. Dan ini kayaknya sih ada dibuat sarang ya, sarang ulat juga ini banyak di sini. Ada buah-buahan atau tumbuhan yang terserang oleh ulat ya. Itu ulat, mungkin serangga-serangga lainnya buat bertelur seperti itu. Nah, kita juga di sini menemukan pohon ya, pohon seperti kayak pohon pete ya, pete. Dia cuma dirambatin oleh kayak seperti tumbuhan ya, tumbuhan dia merambat, makanya dia nggak bisa besar. Jadinya pohonnya tetap dia akan naik. Dia kalau naik dia ketahan oleh tumbuhan tersebut, tumbuhan berakar ini ya, seperti itu. Soalnya tumbuhan yang satu ini dia gak terlalu ada daunnya ya, gak terlalu ada daunnya, cuma dia bersifat parasit ya, sifatnya itu parasit. Jadi dia menahan pertumbuhan tumbuhan yang dihinggapinya. Nah, di sini kita juga menemukan ada batu ya. Nah, batu tersebut biasanya ini kalau burung-burung sering hinggap di sini ya. Mungkin ini setelah hujan, kalau nggak hujan kotorannya itu terlihat di sini. Banyak sekali di sini biasanya burung-burung yang hinggap di daerah sini. Nah, seperti ini contohnya, seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Mana ya, nggak kelihatan ya. Oh, itu. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah kotoran burung ya, kotoran burung yang sering hinggap di batu ini ya. Cuma dia nggak kelihatan ya, burungnya dari tadi nggak kelihatan, mungkin dia sedang mencari makan. Seperti itu. Dan di sini ada lubang ya, mungkin biasanya ada
musang seperti luwak seperti itu, dia bersarang di sini. Nah, seperti itu lubangnya, cuma nggak terlalu dalam ya. Jadi ini batu ini berbentuk seperti payung ya, seperti payung. Jadi dia berlindung di sela-sela batu seperti ini. Jika hujan, jika ada bahaya, ada predator yang sedang mengantainya. Nah, ini biasanya sering musang-musang ataupun luwak bersarang ataupun berlindung di tempat seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya perjalanan kita. Nah, di sini kita juga menemukan seperti sirih ya, kayaknya ini sirih. Ini sirih biasanya kalau orang zaman dulu, kalau orang tua ya, orang tua zaman dulu itu dibuat nginang, bahasa daerah sininya. Nah, itu biasanya dicampur dengan kapur sama tembakau ya, tembakau yang kering yang dirajang. Jadi tembakau itu dirajang kecil-kecil, terus dijemur di teriknya sinar matahari. Nah, lalu ini daun sirih yang segar ini ya, ini biasanya satu daun ini ya, satu daun ini. Nah, itu ditaruh di atasnya sini sama kapur, sapuran kapur sama tembakaunya itu. Nah, terus dilipat ya, dilipatnya itu seperti ini. Lalu itu bukan dimakan tapi dikunyah, dimasukin mulut terus dikunyah ya, dikunyah. Nah, seperti itu, dikunyah lalu dimakan. Cuma nggak tahu, katanya ada yang sempat menelannya ya, sempat ada yang menelannya, cuma nggak tahu kita sensasinya itu seperti apa. Katanya sih panas, cuma itu bagus katanya buat perkembangan dan pertumbuhan gusi atau gigi kita. Nah, cuma kalau orang-orang zaman sekarang udah nggak ada ya seperti itu, cuma orang-orang yang dahulu aja yang memanfaatin sirih itu ya. Dan ini baunya itu baunya sangat menyengat sekali ya, kayaknya panas kalau dimakan, dan nggak tahu gimana rasanya seperti itu. Dan ini teksturnya itu yang atas tuh lembut, terus yang bawahnya itu kasar. Nah, mungkin di tempat kalian ada daun-daun sirih seperti ini juga bagus sebetulnya. Selain kita menyikat gigi, kalau orang sekarang menyikat gigi ya, kalau orang dulu itu mungkin kalau orang dulu ini yang buat bersihin. Cuma mungkin kalau sensasinya kita, kalau orang laki-laki itu ngerokok ya, jadi orang zaman dulu yang perempuan aja yang biasanya yang kayak nginang seperti ini. Cuma kalau di daerah Maluku, di daerah orang-orang kulit hitam di Indonesia itu banyak ya, di daerah sana yang masih nginang, istilahnya nginang seperti ini, nginang daun sirih itu. Nah, ini banyak ya merambat seperti itu. Nah, merambat di di pohon pisang ini ya, daun pisang seperti ini. Dan di sini ada daun pisang yang udah kering. Nah, ini biasanya ini dibuat berlindung oleh kelelawar ya. Biasanya kelelawar itu selain di gua-gua, dia juga mencari tempat seperti ini ya, tempat seperti ini
untuk dia berlindung. Jadi dia nggak capek-capek mencari gua terlalu jauh. Dia nggak perlu mencari gua yang terlalu jauh. Dia cukup kalau udah dini hari dia masuk ke dalam sela-sela daun pisang yang udah kering tersebut. Nah, selain itu dia juga kadang bisa masuk ke dalam yang masih muda ya, yang masih bisa yang melingkar seperti itu, yang masih melingkar. Cuma ini udah agak kecil ya. Kalau yang itu udah masih kecil, maksudnya masih kecil, itu tidak bisa dia kan tidak bisa masuk, soalnya itu terlalu kecil. Nanti kalau udah umur daun muda itu 1 mingguan lagi mungkin bisa, dan dia masuk di dalamnya, jadi ke atas ke bawah. Kalau ini seperti itu. Kalau yang daun talas seperti ini itu biasanya buat dia masuk dari bawah ke atas gitu. Jadi dia menempel ya, menempel di sini. Biasanya dia masuk ke dalamnya situ. Nah, seperti itu. Nah, beda lagi kalau burung ya. Kalau burung biasanya kalau dia tidur ya, kalau dia tidur itu biasanya di pucuk ya, pucuk-pucuk ranting seperti itu. Jadi seumpamanya ini adalah pohonnya ya, jadi dia hinggapnya di ranting-ranting seperti ini ya, di ranting. Biasanya yang daunnya lebar seperti kopi, ketela, seperti itu. Cuma kalau burung jarang ya di pohon pisang ya. Itu di sini juga banyak ya spesies burung ya, seperti gelatik, seperti perci, masih banyak ya ditemui di sini. Cuma mungkin kita kalau ke dalam lagi mungkin ada spesies burung ya yang belum kita ketahui. Soalnya di sini juga banyak suara-suara tongeret ya, juga banyak di sini. Itu juga melengkapi kita kalau kita udah di hutan ya, suasananya itu sudah beda.